Shalom teman-teman terkasih. Bertemu kembali di Renungan Online Sahabat Muda GKJ Wonogiri. Kali ini bersama saya Pendeta Ambar Sulistiono. Kita akan merenungkan satu tema, bagaimana memahami ayat sulit di Alkitab. Nah, tentu teman-teman punya pengalaman menemukan ayat atau bacaan ataupun perikop di dalam Alkitab yang ketika teman-teman sudah membacanya berulang-ulang namun juga tidak kunjung untuk memahami. Nah, sebelum kita merenungkan itu semua, nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu sharing dari Mas Berto dan Mbak Titin tentang pengalaman mereka di dalam memahami ayat-ayat di dalam Alkitab. Mungkin juga nanti ada pertanyaan. Waktu kami serahkan kepada Mas Berto dan Mbak Titin. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Berto dari GKJ Wonogiri. Di sini saya akan membagi pengalaman saya bagaimana memahami ayat sulit di Alkitab. Pengalaman saya tersebut terjadi sebelum pandemi, tepatnya di sekolah saya. Yang dimana di sekolah saya, setiap istirahat kedua itu selalu mengadakan PA untuk siswa-siswi Kristen. Dan di dalam kegiatan PA tersebut, selalu ada orang yang membawakan renungan. Dari situ, saya mulai penasaran bagaimana cara mereka dapat memahami ayat-ayat Alkitab tersebut dan sampai bisa menjelaskan ayat tersebut ke seluruh siswa yang lain. Kemudian, saya bertanya kepada guru saya, dan guru saya menjawab, "Bacalah ayat tersebut berulang kali, resapi, dan landasi dengan pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari." Dari perkataan itu, saya mulai mencoba memahami ayat tersebut dan meresapinya. Sampai akhirnya, saya paham mengenai ayat tersebut. Ada satu ayat yang berkesan yang saya dengar waktu di PA itu, dan sekaligus mau saya tanyakan, yaitu pada ayat Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Karena udah merenungkan dan meresapi, tapi saya masih kurang paham. Jadi itu pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman dan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Shalom teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Perkenalkan, nama aku Titin. Hari ini aku mau sharing tentang bagaimana aku memahami ayat Alkitab yang belum kupahami. Malam itu aku membaca sebuah ayat dari Matius 5, ayatnya yang ke-39. Tertulis, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Ayat ini sudah sering kudengar, namun aku masih bertanya-tanya, mengapa aku harus memberi pipi kiriku, mengapa aku tidak boleh melawan, dan masih banyak pertanyaan lainnya di benakku saat itu. Beberapa bulan kemudian di tempat training, ada salah satu temanku yang ditegur oleh senior karena dia melakukan kesalahan. Dia tidak mau mengakui kesalahan tersebut, malah menuduhku di depan para senior dan teman-teman yang lain jika aku yang melakukan kesalahan tersebut. Seketika rasanya aku ingin marah karena aku tidak berbuat kesalahan seperti yang ia tuduhkan. Namun aku teringat akan firman di Matius 5 ayat yang ke-39. Ternyata seperti ini, ketika ada orang yang berbuat jahat, memberi pipi kiri untuk ditampar, artinya Tuhan mau aku tidak membalasnya dan tidak mendendam. Aku jadi memahami akan makna dari firman tersebut. Meskipun sulit, aku berusaha meredam amarahku dan menjawab jika aku tidak melakukannya. Beberapa hari kemudian, terungkap jika memang kesalahan tersebut karena kelalaian dari temanku. Setelah hal itu, aku tidak ada rasa benci atau dendam, melainkan aku tetap berhubungan baik dan memaafkannya. Aku bersyukur diingatkan Tuhan, dibukakan hatiku untuk memahami firman tersebut melalui pengalamanku secara pribadi.
Mungkin itu yang bisa aku sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana aku memahami firman Tuhan yang mungkin saat itu aku kesulitan untuk memahaminya. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya untuk Mas Pirto dan Mbak Titin. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman-pengalaman yang lain. Nanti tentu saja dapat di-sharingkan bersama di renungan-renungan selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan dan waktu yang Tuhan berikan ketika kami bersekutu di dalam renungan online bersama. Berkatilah kami ketika kami akan memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kehidupan kami, sehingga kehendak-Mu lah yang kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita akan membaca satu ayat sebagai dasar di dalam perenungan kita, yaitu Injil Yohanes 14 ayat 26. Injil Yohanes 14 ayat 26. Yang demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih, bagaimana sih memahami ayat yang sulit dalam Alkitab? Kali ini, saya akan menyampaikan 6 poin di dalam kita memahami ayat perikop ataupun bacaan yang sulit. Nah, teman-teman, poin pertama adalah berdoalah dan mohon hikmat Tuhan. Sama seperti bacaan kita hari ini, bahwa Bapa, Tuhan Allah sendiri, memberikan Roh Kudus untuk mengajar para murid tentang hal baru yang belum pernah mereka ketahui dan mengingatkan mereka akan apa yang sudah pernah diajarkan kepada mereka. Jadi, doa sebelum merenungkan firman Tuhan itu penting. Jangan pernah melupakannya. Panjang atau pendek doanya, boleh semuanya. Poin yang kedua, pahami dan tentukan jenis teksnya. Apakah bacaanku kali ini itu cerita, sejarah atau kisah? Ataukah itu sastra, pengajaran atau penggembalaan? Teman-teman yang terkasih, Alkitab adalah firman Allah. Namun tidak semuanya sabda atau perkataan Allah secara langsung. Jadi bukan rekaman lalu dituliskan apa adanya. Namun, Alkitab adalah penulisan kembali sabda Allah yang difirmankan. Juga terdiri atas pengalaman rohani, pengalaman kelompok, pengalaman suatu bangsa yang dipakai Allah untuk menyampaikan kehendaknya. Sejarah penyertaan Allah, tentang pengajaran, tentang perintah Allah, tentang tulisan para nabi, juga tentang sastra-sastra hikmat yang berguna. Jadi menentukan tentang teks dan memahami tentang apa teks itu juga menjadi hal yang penting. Poin yang ketiga, pakailah Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik yang biasa kalian temukan di laptop, di PC, atau di handphone kalian dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita akan menemukan banyak sekali terjemahan, terkhusus dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Maka pilihlah yang paling dekat, paling relevan dengan zaman di mana kalian berada. Misal terjemahan baru atau bahasa Jawa terbaru. Mengapa bahasa itu penting? Karena dari bahasa kita dapat menangkap pesan dengan tepat. Tidak hanya fashion, bahasa pun mengalami perkembangan. Bahasa yang terdiri dari kata, kalimat, istilah yang puluhan tahun yang lalu dipakai
belum tentu masih dipergunakan saat ini. Maka, Alkitab akan terus mengupdate bahasa sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pilihlah bahasa yang mudah untuk kalian pahami. Keempat, pakailah buku panduan. Misalkan buku tafsir, ada kamus Alkitab, ada ensiklopedia Alkitab, juga ada bahan renungan, bahan refleksi, bahan untuk kalian bersaat teduh, bahan-bahan yang sudah jadi dan dikemas untuk memudahkan kalian di dalam memahami. Jadi poin yang keempat ini mempergunakan panduan yang sudah ada. Jadi kalian tidak perlu untuk merenungkan sendiri, tetapi mempergunakan perenungan yang dipakai dan dibuat oleh orang lain. Apakah itu tidak apa-apa, Kak? Tidak apa-apa, karena kita bersama belajar. Dan suatu saat nanti, kakak percaya, kalian juga akan membuat buku panduan untuk perenungan. Selanjutnya poin yang kelima, membaca berulang-ulang dan berusaha untuk terus memahaminya. Metode ini adalah metode belajar paling praktis. Bukan hanya tentang ayat, tetapi juga tentang belajar apapun. Maka benar seperti yang menjadi pengalaman Mas Berto, mengulang sama halnya dengan memahamkan dan merekam terus. Juga menarik memori dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, pernah diajarkan oleh orang lain, atau pernah dibaca di tulisan lain. Maka ketika kalian menemukan ayat, bacaan, atau perikop yang sulit untuk dipahami, maka bacalah secara berulang-ulang. Poin yang keenam atau yang terakhir adalah belajarlah bersama orang yang dapat membimbing. Misal diskusi dengan teman, diskusi dengan kakak rohani, dengan guru agama, dengan orang tua, dengan pendeta, sehingga kalian bisa untuk membagikan apa yang menjadi pertanyaan, pergumulan, dan perenungan yang selama ini pernah kalian temui. Bahkan juga kalian diminta untuk menuliskan apa yang menjadi temuan-temuan itu. Bahkan juga membuat renungan-renungan singkat tentang ayat yang pernah teman-teman pelajari. Itu 6 di antara sekian banyak cara bagi kita untuk dapat memahami ayat-ayat yang sulit. Nah, kali ini kita sekalian praktek dengan menjawab pertanyaan dari Mas Berto. Matius 6 ayat 33 yang demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, Injil Matius 6 ayat 33 secara umum mengajak kita untuk belajar mengatasi kekhawatiran. Jika kita membaca perikop lengkap dari ayat 25 sampai 34. Caranya adalah bagaimana kalian menghubungkan satu ayat yang singkat dengan bacaan perikop sebelumnya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap orang fokus kepada hal yang utama, yaitu kerajaan Allah, bukan malah fokus kepada kekhawatiran duniawi. Juga pencarian pada kebenaran Allah, kebenaran yang sejati. Bagaimana caranya? Dengan bersama merenungkannya. Sikap dan perasaanku benar gak sih? Aku khawatir itu benar gak sih? Aku harus berserah kepada kemampuanku atau kepada Tuhan. Mencari kebenaran adalah mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mempersilahkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita untuk membimbing di dalam perenungan. Bertanya, dan bertanya. Mengulang, dan mengulang. Memikirkan, dan memikirkan. Sehingga pada akhirnya kita boleh untuk memahami dan menentukan sikap kebenaran yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sedangkan apa yang menjadi kekhawatiran kita itu adalah bagian Tuhan.
Tuhan yang akan mencukupkan. Jika bunga saja dipelihara dan didandani, apalagi kita. Nah, jadi jangan khawatir juga ya, tidak bisa memahami ayat yang sulit. Pasti Tuhan akan menolong anak-anaknya untuk memahami apa yang menjadi kehendaknya. Berdoalah terlebih dahulu, mintalah petunjuk dari Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun di dalam kita memahami apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk perenungan kami ketika kami boleh belajar bagaimana memahami firman Tuhan. Mungkin kami menemukan ayat-ayat yang sulit kami pahami, sehingga kami tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka mampukan kami, anak-anak Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kehidupan kami, menuntun, menolong, dan mengingatkan kami untuk memahami dan melaksanakan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, demikianlah renungan online Sahabat Muda GKJ Wonogiri kali ini. Sampai jumpa di renungan online Sahabat Muda edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.